Kalau ini sampai gol nih, bahwa pileg itu hanya mencoblos gambar partai, maka selangkah lagi partai politik bisa mengabaikan sepenuhnya kehendak masyarakat. Kenapa? Nanti pilpres juga bisa diubah lagi. Nggak usah deh masyarakat ikut-ikutan milih presiden. Biar kami aja partai politik yang berembuk bersama untuk menentukan siapa yang berhak jadi presiden. Pemilihannya di MPR aja. Jadi seolah-olah kita meng-underestimate kemampuan masyarakat dalam bernalar dan berlogika dan memutuskan pilihan siapa pilihan mereka. MK mengabulkan judicial review ini. Mengubah sistem pemilihan dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup itu seperti memakan dirinya sendiri. Karena tahun 2008 yang memutuskan proporsional terbuka kan itu juga MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Hasbi. Sekarang kita masuk ke episode ke-83. Dan Anda bisa lihat ya, di tahun yang baru ini latar belakangnya juga baru nih. Jadi seharian kemarin itu tim mikrofon Hasan Hasbi sibuk sekali untuk mendesain ulang studio biar tampak fresh di tahun yang baru, mengawali semangat baru kita juga di tahun politik ya. Jadi saudara-saudara, kali ini saya ingin membahas suatu tema yang mungkin tidak terlalu bergema di kalangan awam, di publik, tapi di kalangan elit ini menjadi perbincangan yang sangat dalam, sangat serius, dan mungkin buat sebagian besar partai itu mengancam mereka. Tentang apa itu? Tentang judicial review sistem pemilu kita dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Jadi kita akan bikin judul lah pembahasan kali ini dengan tema proporsional tertutup, semangat survei dan semangat Harun Masiku. Jadi apa hubungannya? Jadi beberapa hari kemarin, terutama menjelang pergantian tahun, itu banyak sekali berita tentang penolakan partai-partai, mulai dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Nasdem, dan partai-partai lain, tentang adanya keinginan untuk mengubah sistem pemilu kita dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup kembali. Jadi mundur ya, mundur ke zaman batu. Jadi ketika zaman reformasi kita sudah 10 tahun setelah zaman reformasi kita menggunakan sistem proporsional terbuka, kemudian sekarang mau ditarik mundur lagi ke zaman Orde Baru. Ke zaman Orde Baru dengan sistem proporsional tertutup. Saya ingin mengawali pembahasan ini dengan dua buah cerita ya. Dengan dua buah cerita. Cerita pertama itu saya lupa persisnya, mungkin 1 tahun yang lalu atau mungkin 1,5 tahun atau mungkin 2 tahun yang lalu ya. Saya diundang ke sebuah acara partai di Yogyakarta. Lalu di acara partai itu ada pertanyaan kepada saya begini kira-kira pertanyaannya. Kenapa partai kami kalau dalam survei sejak tahun 2014 sampai sekarang itu perolehan surveinya 25%, 26%, bahkan 27%. Tapi kenapa kalau pada hari pemilihan suara partai kami tinggal 19%. Itu pertanyaan yang diajukan kepada saya. Menurut saya waktu itu pertanyaan adalah pertanyaan sincere lah. Pertanyaan yang tulus dan jujur lah. Untuk mengetahui apa penyebab partai mereka kalau disurvei 26, 25, 26, 27%. Tapi kalau pada hari pemilu hanya tinggal 19%. Saya jawab dengan dua hal. Pertama, hasil survei itu tidak menunjukkan hasil pemilihan dengan sistem proporsional terbuka. Hasil survei hanya bisa memotret hasil pemilu legislatif dengan sistem proporsional tertutup. Yaitu hanya nama partai dan logo partai aja. Nggak ada nama caleg. Karena survei nggak bisa menguji nama caleg yang begitu banyak. Ada total 20.000 caleg, nggak mungkin survei nasional kita keluarkan 20.000 nama caleg, nggak mungkin. Bahkan untuk di level provinsi aja ada sekitar misalnya 1.000-2.000 nama caleg, kita nggak bisa nguji 1.000-2.000 nama caleg. Nggak mungkin survei menguji seperti itu. Jadi survei hanya bisa menyodorkan lambang partai dan nama partai. Itu sistem proporsional tertutup tanpa nama caleg. Dan hasilnya yang dikeluarkan oleh semua pollster adalah hasil dengan sistem proporsional tertutup. Sementara sistem pemilu kita yang sebenarnya sistem proporsional terbuka. Ada nama-nama caleg di sana. Jadi pemilih tidak hanya bisa memilih mencoblos partai, tapi juga bisa mencoblos nama caleg.
Nah, di sana ada faktor kinerja caleg. Ada faktor kinerja caleg. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua menurut saya, kalau ada partai ketika surveinya angka 25%, tapi pada hari pemilu hanya tinggal 19%, artinya ada partai lain yang disurvei mungkin hanya 10%, tapi pada hari H dia bisa 15%. Ada partai yang ketika disurvei hanya 2%, tapi di hari H dia bisa 10%. Ada partai yang disurvei dia hanya 4%, tapi di hari H dia bisa 7-8%. Kenapa? Karena ada caleg yang bekerja. Karena caleg itu juga bisa jadi pengumpul suara buat partai. Jadi kalau ada partai Anda, ini jawaban saya, kalau partai Anda itu kalau disurvei itu 25%, tapi hari hanya 19%, berarti caleg-calegnya itu kurang handal dibandingkan partai, ya, kurang terampil dibandingkan partai yang surveinya hanya 10%, tapi pada hari H dia bisa 14%. Ada faktor caleg di sana. Anggaplah partai-partai lain itu lebih terampil daripada caleg-caleg partai Anda. Itu jawaban saya pada saat itu. Nah, dalam pikiran saya itu berpikir bahwa partai ini akan memperbaiki kualitas calegnya. Ya, akan memperbaiki kualitas calegnya sehingga juga tidak kalah terampil dibandingkan partai-partai lain yang angka surveinya rendah, tapi kemudian pada hari H bisa menjadi tinggi. Karena apa? Karena sumbangan suara caleg. Itu yang pertama. Saya tidak nyangka kemudian partai yang sama kemudian mengutus kadernya, atau ada kader dari partai yang sama, itu kemudian mengutus kadernya melakukan judicial review ke MK untuk mengubah sistem pemilihan dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Karena memang kalau proporsional tertutup hanya partai ini yang diuntungkan. Karena dia punya brand partai yang kuat, punya party ID yang jauh lebih kuat, relatif lebih kuat dibandingkan partai-partai lain gitu. Jadi saya pikir awalnya mereka akan memperbaiki kualitas calegnya sehingga lebih terampil, tapi ternyata mengutus salah satu kadernya untuk mengubah aturan pemilihan dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Memang secara taktis, secara praktis ini lebih gampang karena partai ini akan diuntungkan ketika sistem proporsional tertutup. Nah, cerita kedua Anda tentu masih ingat cerita tentang Harun Masiku yang sampai hari ini masih jadi buron KPK. Jadi Harun Masiku itu ceritanya kira-kira itu ada hubungannya dengan kejadian hari ini. Jadi Harun Masiku itu caleg nomor urut 6 kalau nggak salah, atau nomor urut 5 dari Sumsel 1. Ada kejadian bahwa caleg nomor urut 1-nya, Nazarudin Kiemas, itu meninggal dunia sebelum pemilihan legislatif. Nah, karena dia meninggal dunia sebelum pemilihan legislatif, maka suara dia nanti tidak dihitung sebagai suara caleg. Karena orangnya sudah nggak ada. Kalaupun ada publik yang memilih Nazarudin Kiemas, maka suaranya dijadikan suara partai. Akhirnya yang terpilih ya, yang menjadi nomor urut terbesar setelah Nazarudin Kiemas adalah namanya Rizky Aprilia. Rizky Aprilia mendapatkan suara 44.000. Sementara Harun Masiku itu hanya mendapatkan suara masyarakat sekitar 5.000. Nah, partai kemudian ingin mengakali aturan. Bahwa suara Nazarudin Kiemas yang sudah almarhum tidak hanya dialihkan menjadi suara partai secara otomatis, tapi juga mau dialihkan menjadi suara Harun Masiku. Jadi suara Harun Masiku yang 5.000 tadi mau ditambah menjadi suara orang yang meninggal. Nah, otak-atik aturan itulah sampai minta fatwa ke MA, kemudian kirim surat ke KPU yang menyebabkan terjadinya kasus Harun Masiku yang jadi buron sampai sekarang. Karena apa? Karena ada keinginan yang besar dari partai untuk mengabaikan penjurian terakhir dari masyarakat. Penjurian terakhir dari masyarakat apa di Sumsel 1? Yang harusnya duduk menjadi anggota DPR RI adalah Rizky Aprilia, karena berdasarkan suara terbanyak. Tapi partai menginginkan Harun Masiku yang menjadi anggota DPR. Dengan alasan apa? Suara Nazarudin Kiemas yang sudah meninggal itu harusnya bisa dialihkan menjadi suaranya Harun Masiku. Dan itu minta fatwa ke MA, dan anehnya MA kabulkan itu. Dengan alasan bahwa harusnya partai yang punya kewenangan untuk menentukan siapa wakilnya yang akan duduk di DPR RI. Saya ingin menyatakan bahwa ada keinginan yang kuat juga dari partai-partai tertentu untuk menentukan sepenuhnya siapa yang menjadi anggota DPR RI. Jadi yang jadi juri bukan masyarakat, tapi partai yang menentukan.
gitu. Jadi proporsional terbuka dianggap merugikan karena partai tidak punya kontrol terhadap siapa yang akan duduk di lembaga perwakilan nanti. Karena masyarakat ternyata yang menentukan. Nah, ini menurut saya ada dua benang merah, ya. Ada dua benang merah bahwa ada partai tertentu yang memang merasa sangat diuntungkan dengan sistem proporsional tertutup. Hanya dengan jual merek partai, maka dia akan jadi pemenang pemilu dengan suara yang lebih signifikan. Sementara partai-partai lain, sebagian besar partai-partai lain, itu mereknya nggak terlalu kuat. Yang kuat dari mereka adalah caleg-calegnya. Secara merek, mereka hanya laku 2%. Tapi ketika caleg-calegnya bekerja, suara mereka jadi 7%. Secara merek, partai-partai lain hanya bisa 10%. Tapi ketika calegnya bekerja, maka suara dia bisa menjadi 14%. Partai yang satu ini diuntungkan, partai yang lain merasa dirugikan. Benang merah kedua adalah ada keinginan dari partai tertentu untuk mengontrol siapa saja yang berhak duduk di DPR. Di DPRD. Jadi nggak boleh masyarakat yang menentukan itu. Karena nanti bisa jadi hanya orang-orang yang tidak punya ikatan yang kuat dengan struktur partai. Hanya orang-orang yang direkrut oleh partai untuk melengkapi syarat pencalekan. Ternyata dia dapat suara terbanyak. Sehingga partai tidak punya kontrol terhadap orang itu. Itu menurut saya semangat aslinya kenapa ada judicial review hari ini yang diajukan oleh kader PDIP ya untuk mengubah sistem pemilihan kita dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup. Nah, saya punya penilaian terhadap agenda ini sederhana saja. Bahwa partai kan sudah diberi kewenangan untuk melakukan rekrutmen caleg. Rekrutmen caleg 100% ada di tangan partai. Siapa nama-namanya, nomor urutnya, sepenuhnya sudah ada di tangan partai. Dan setelah ada di tangan partai, penjurian terakhirnya dilemparkan kepada masyarakat. Nah, itu kemewahan terakhir yang dimiliki masyarakat kan hanya itu. Ya, kemewahan masyarakat adalah menjadi juri terakhir untuk menentukan siapa yang menjadi perwakilan mereka di parlemen. Nah, kalau sistemnya diubah menjadi sistem proporsional tertutup, maka kemewahan terakhir masyarakat ini ingin dirampas. Oke lah, masyarakat nggak usah ikut campur deh menentukan siapa yang mau duduk di DPR RI. Biar kami partai saja yang menentukan siapa yang duduk di parlemen. Nanti Anda coblos partai aja. Persoalan siapa yang akan duduk biar kami yang tentukan. Jadi kan masyarakat seperti membeli kucing dalam karung. Hanya logonya, saya suka partai ini, saya coblos saja partai ini. Perkara siapa yang akan duduk nanti saya nggak mau tahu. Jadi masyarakat kehilangan kemewahan terakhir mereka untuk menentukan siapa yang menjadi wakil mereka. Ini jadi problem menurut saya. Karena nggak banyak kemewahan yang dimiliki oleh masyarakat. Kan sama kayak misalnya hanya partai yang berhak mencalonkan presiden. Jadi calonnya digodok sepenuhnya oleh partai. Tapi penjurian terakhirnya tetap ada di masyarakat. Itu kemewahan terakhir yang dimiliki oleh masyarakat. Kalau kemewahan ini juga diambil, masyarakat punya apa? Ini yang menjadi kritik saya. Ini sambungannya nanti ketika partai ingin menguasai sepenuhnya klaim terhadap demokrasi tanpa lagi menyisakan kemewahan apa-apa bagi masyarakat, maka lama-kelamaan pilpres nggak lagi di tangan masyarakat, percaya sama saya. Kalau ini sampai gol nih, bahwa pileg itu hanya mencoblos gambar partai, maka selangkah lagi partai politik bisa mengabaikan sepenuhnya kehendak masyarakat. Kenapa? Nanti pilpres juga bisa diubah lagi. Nggak usah deh masyarakat ikut-ikutan milih presiden. Biar kami aja partai politik yang berembuk bersama untuk menentukan siapa yang berhak jadi presiden. Pemilihannya di MPR aja. Oleh sebab itu kita ubah aja lagi konstitusi, mengembalikan kewenangan untuk memilih presiden tidak lagi di tangan masyarakat, tapi di tangan partai politik saja. Jadi menurut saya, nggak bisa egois seperti itu. Partai politik punya kewenangan untuk melakukan rekrutmen, melakukan seleksi, menentukan siapa yang berhak menjadi caleg, tapi biarkan masyarakat yang menjadi juri terakhirnya. Karena memang hanya itu kemewahan dimiliki oleh masyarakat sekali 5 tahun. Nggak banyak, sisanya 5 tahun berikutnya. Di antara 2 pemilu, kewenangannya ada di partai politik. Jadi jangan sampai kemewahan terakhir ini kemudian juga ikut diambil alih. Itu maksud saya, kritik saya terhadap. Kalau ada alasan-alasan bahwa kalau misalnya pemilu dengan sistem proporsional tertutup itu lebih murah karena cetak kertasnya lebih kecil, cukup dengan logo partai politik saja tanpa ada nama caleg, menurut saya itu nggak signifikan lah.
Pemilu-pemilu serentak yang katanya juga bisa menghemat biaya juga ternyata nggak signifikan penghematannya. Bahkan kos sosialnya jauh lebih besar daripada penghematan uangnya. Lagian untuk negara yang besar seperti ini ngapain sih bicara hemat-hemat pemilu sekali 5 tahun? Karena pasti mahal pemilunya. Ya, pasti mahal pemilunya karena jumlah penduduknya banyak, jumlah provinsinya banyak, jumlah TPS-nya banyak, beban bentangan geografisnya juga besar. Ngapain bicara pemilu hemat? Kan begitu. Ada juga pemikiran bahwa setelah keputusan MK tahun 2008, itu ternyata partai-partai tidak lagi mengutamakan kader-kadernya untuk menjadi caleg, tapi malah merekrut artis-artis supaya dapat dukungan suara terbanyak dari masyarakat, kan gitu. Kayak gitu. Tapi pada kenyataannya juga memang ada artis yang terpilih, tapi sebagian besar artis dan orang terkenal kan juga nggak terpilih masuk ke parlemen. Jadi seolah-olah kita meng-underestimate kemampuan masyarakat dalam bernalar dan berlogika dan memutuskan pilihan siapa pilihan mereka. Gitu. Memang ada artis yang kemudian terpilih dan itu sumbangan suara juga buat partainya. Tapi sebagian besar artis kan nggak terpilih. Sebagian besar yang terpilih kan memang orang-orang politik gitu. Jadi kalau ada kombinasi antara artis, orang terkenal, public figure dengan orang-orang politik kan tidak ada salahnya. Dan lagian pula kenapa harus meng-underestimate public figure? Toh ternyata public figure itu juga ada yang punya kemampuan. Ya kan? Ada yang punya kemampuan. Jadi Desi Ratnasari sekarang ketua komisi gitu. Jadi punya kemampuan. Pecatur Utut Adianto sekarang ketua fraksi. Punya kemampuan untuk itu. Jadi jangan juga meng-underestimate bahwa yang public figure yang berasal dari figur-figur terkenal tidak punya kemampuan politik gitu. Jadi jadi seperti dan terakhir saya ingin menyampaikan bahwa kalau seandainya MK mengabulkan judicial review ini, mengubah sistem pemilihan dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup, itu seperti memakan dirinya sendiri. Karena tahun 2008 yang memutuskan proporsional terbuka kan itu juga MK. Yang memutuskan bahwa caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak itu kan MK. Nah sekarang ada gejala-gejala, ada dugaan MK akan memakan tangannya sendiri. Tangannya yang bikin keputusan atau memakan kepalanya sendiri yang sudah bikin keputusan mau dia makan lagi. Mau dia keluarkan lagi kepala yang baru. Ini kan aneh gitu. Jadi kalau sistem proporsional terbuka tidak bertentangan dengan konstitusi seperti keputusan MK tahun 2008 dan sudah kita jalankan 2009, 2014, 2019, kenapa harus diubah? Kecuali ada agenda tertentu untuk mementingkan dirinya sendiri dan mengubah sistem pemilihan kita menjadi tidak fair. Hanya menguntungkan satu partai tertentu atau dua partai tertentu, kemudian merugikan partai-partai lain. Sehingga fair play-nya tidak kejadian. Yang kedua, efeknya adalah mengacaukan semua skema, skenario, dan rencana yang sudah disusun oleh partai jauh-jauh hari. Partai-partai politik hari ini sudah melakukan rekrutmen caleg. Rekrutmen itu nggak mungkin hanya sekedar rekrutmen, tapi rekrutmen berdasarkan kemungkinan dan potensi mereka untuk menyumbangkan suara terbanyak. Kalau sistem pemilihan dijadikan proporsional tertutup, maka ini caleg-caleg pasti bubar. Partai-partai pasti gagal mengumpulkan caleg. Kenapa? Caleg-caleg yang awalnya bersedia menjadi caleg tanpa memusingkan nomor urut berapa. Saya nggak apa-apa di nomor urut 4, nomor urut 5, nomor urut 6, nggak masalah. Karena dia yakin dengan kemampuan dia untuk mendapatkan suara terbanyak, itu pasti kabur. Dia nggak peduli lagi untuk bekerja buat partai. Ngapain saya kerja buat partai? Ternyata nanti yang dicoblos bukan nama saya. Nggak ada jaminan saya yang akan menjadi anggota terpilih. Kenapa? Caleg berdasarkan nomor urut lagi. Jadi apa yang dilakukan oleh partai? Merekrut orang-orang baik. Merekrut orang-orang terkenal. Merekrut orang-orang berkualitas untuk menjadi vote getters. Untuk memperbanyak suara partai itu buyar semua. Dan saya khawatir lebih lanjut ini. Kalau banyak perubahan-perubahan aneh. Kekacauan-kekacauan yang sengaja seperti mau dimunculkan menjelang tahun pemilu. Jangan-jangan ini memang nggak mau ada pemilu tahun 2024. Karena hari ini aja sebenarnya dengan menyerahkan dapil kepada KPU, pasti dapil berubah. Pasti dapil dutak-atik lagi. Dan itu saja sudah mengacaukan rencana semua partai politik. Atau sebagian besar partai politik yang serius menyiapkan caleg berdasarkan dapil. Itu saja sudah bikin kacau. Nah kalau sekarang sistemnya dibuat lagi menjadi proporsional tertutup, akan membuat lagi sistem menjadi
kacau. Akan kemudian membuat secara psikologis partai-partai bilang, kalau begini nggak usah ada aja pemilu deh. Kita nggak siap kalau begini. Nggak usah aja ada pemilu 2024 deh. Bisa jadi seperti itu. Dan kalau sudah seperti itu kan kecurigaan-kecurigaan kita bahwa ada tetap keinginan untuk menunda pemilu itu tidak bisa dipungkiri. Jadi itulah, semoga ini tidak kejadian ya. Saya berharap si MK kemudian masih berusaha berdiri tegak di atas keputusan yang lama. Tidak berusaha untuk menelan, memakan kepala dan tangannya sendiri yang sudah memutuskan bahwa sistem proporsional terbuka tidak bertentangan dengan konstitusi. Kita berharap juga tidak ada perubahan-perubahan radikal selama tahapan-tahapan pemilu menjelang 2024 ini yang menyebabkan partai-partai merasa, kalau kayak gini kita nggak siap dong. Kalau kayak gini diundur aja deh pemilunya. Kalau kayak gini terlalu banyak perubahan yang radikal, kita nggak siap dengan skenario apa-apa. Kalau gitu diundur saja pemilunya, jangan sampai ke sana. Kita berharap Indonesia ini sirkulasi pemilihannya berjalan rutin 5 tahunan dengan baik, dengan normal, sehingga sirkulasi pemilihan kita berjalan dengan damai, dengan tenang, dengan demokratis, dan seluruh presiden yang berakhir itu berakhir dengan husnul khotimah, dengan soft landing, dengan transisi yang damai, karena kita mau mengarah ke negara demokrasi, bukan ke negara dengan model yang lain selain demokrasi. Terima kasih. Saya ingin tutup podcast kali ini dengan tagline Mikrofon Hasan Nasbi, memilih pemimpin berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan selera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.